Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Dina Hayatun Nufus, saya Yulia Adriana, akan menyajikan video proyek kimia koloid dan permukaan yang bertemakan penjernihan air menggunakan tawas untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia koloid dan permukaan yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Maria Erna MSI. Selamat menyaksikan. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hampir semua kegiatan yang dilakukan manusia membutuhkan air, mulai dari minum, mandi, mencuci, memasak, membersihkan peralatan, sampai dengan aktivitas-aktivitas lainnya. Meningkatnya kegiatan manusia ini akan menimbulkan berbagai masalah. Salah satunya adalah tercemarnya air pada sumber-sumber air karena menerima beban pencemaran yang melampaui daya dukungnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengolahan yang lebih baik terhadap air agar terhindar dari bahan pengotor ataupun bahan pencemar. Terhadap perairan yang sudah terlanjur tercemar, salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan tawas. Tawas atau aluminium sulfat dengan rumus kimia Al2SO4 3 kali merupakan salah satu bahan kimia padat yang bentuknya berupa serbuk ataupun kristal dengan warna putih keruh. Bahan ini dapat membantu proses pengendapan partikel-partikel kecil atau pengotor yang tidak dapat mengendap dengan sendirinya di dalam air. Tawas memiliki dua sifat koloid, yaitu yang pertama adsorpsi dan yang kedua adalah koagulasi. Adsorpsi merupakan peristiwa menempelnya partikel bermuatan atau ion pada permukaan koloid. Tawas memiliki ion positif Al3+ dan ion negatif SO4 2-, di mana ion-ion tersebut akan menempel pada permukaan koloid, yang dalam hal ini adalah partikel pengotor di dalam sampel air. Dan yang kedua adalah koagulasi, yaitu proses penggumpalan partikel koloid karena adanya penambahan bahan kimia koagulan. Dalam hal ini, tawas berfungsi sebagai koagulan yang akan menggumpalkan partikel pengotor dalam air, yaitu partikel koloid, sehingga membentuk suatu endapan. Seperti ilustrasi pada gambar, saat ke dalam air ditambahkan sejumlah tawas, maka tawas tersebut akan mengikat partikel-partikel pengotor di dalam air seperti lumpur. Kemudian tawas tersebut akan mengendap di bagian dasar bersamaan dengan lumpur tersebut, sehingga tawas dijadikan alternatif penjernihan air. Saat tawas terdistribusi secara merata di dalam air, akan memudahkan muatan positif koagulan yaitu Al3+ berikatan dengan muatan negatif, sehingga mengakibatkan kestabilan partikel koloid menjadi terganggu, yang dalam hal ini yaitu partikel pengotor. Di samping itu, pada tahap tersebut terjadi proses netralisasi muatan yang menyebabkan terbentuknya lapisan rangkap listrik. Lapisan rangkap listrik adalah lapisan yang terbentuk secara langsung karena adanya interaksi antara muatan pada partikel dengan muatan pada larutan. Lapisan pertama yang menempel pada permukaan disebut dengan stern layer dan lapisan kedua disebut Goey-Kapman layer atau diffusion layer. Alat yang digunakan dalam penjernihan air menggunakan tawas yang pertama ada gelas beker 250 ml sebanyak 9 unit, kedua gelas beker 500 ml sebanyak 1 unit, ketiga gelas beker 700 ml sebanyak 1 unit, yang keempat gelas beker 1 liter sebanyak 1 unit, yang kelima kaca arloji sebanyak 3 unit, yang keenam timbangan analitik sebanyak 1 unit, yang ketujuh spatula sebanyak 3 unit, dan yang terakhir lumpang dan alus sebanyak 2 unit. Sedangkan bahan yang digunakan yang pertama ada tawas serbuk 40 gram, kemudian yang kedua ada tawas cair sebanyak 12 ml, yang ketiga tawas bongkahan sebanyak 12 gram, dan terakhir sampel air kotor sebanyak 7 liter.
Perlakuan pertama yang dilakukan adalah penjernihan air kotor menggunakan variasi ukuran sebagai pembanding, di mana tawas yang digunakan ada 3, yaitu yang berbentuk serbuk, yang berbentuk cair, dan juga yang berbentuk bongkahan. Nah, di sini digunakan 2 gram, 4 gram, dan 6 gram serbuk dan bongkahan, sedangkan untuk tawas cair itu menggunakan 2 mili, 4 mili, dan 6 mili. Hal pertama yang kita lakukan adalah menggerus tawas sehingga menjadi halus. Nah, ini penampakan tawas yang sudah menjadi serbuk. Lalu kita lakukan penimbangan 2 gram tawas serbuk. Di sini kita atur timbangan analitik terlebih dahulu hingga menunjukkan ke angka 0. Kalau sudah 0, kita masukkan sampel sedikit demi sedikit ke kaca arloji yang sebelumnya kita sudah letakkan ke dalam timbangan analitik. Lalu kita tunggu angkanya menunjukkan ke angka 2. Lalu lakukan hal yang sama untuk menimbang 4 gram dan 6 gram serbuk tawas. Selanjutnya dilakukan penimbangan tawas yang berbentuk bongkahan, di mana untuk variasi ukurannya sama seperti pada serbuk tawas, yaitu 2 gram, 4 gram, dan juga 6 gram. Setelah semua bahan selesai ditimbang, maka langkah selanjutnya yaitu memasukkan sampel air kotor ke dalam gelas beker 250 ml. Kemudian kita masukkan sampel tawas serbuk 2 gram ke dalam gelas beker 250 ml yang pertama. Kemudian masukkan sampel tawas serbuk 4 gram ke dalam gelas beker yang kedua. Masukkan juga sampel tawas serbuk 6 gram ke dalam gelas beker yang ketiga. Jangan lupa untuk memberikan label pada gelas beker agar sampel tidak tertukar. Setelah variasi ukuran sampel serbuk selesai dilakukan, langkah selanjutnya kita masuk ke variasi ukuran tawas cair. Dengan konsentrasi tawas cair yang digunakan ialah 0,1 molar. Kita masukkan tawas cair 2 ml ke dalam gelas beker yang pertama. Kemudian tawas cair 4 ml kita masukkan ke dalam gelas beker yang kedua. Dan tawas cair 6 ml kita masukkan ke dalam gelas beker yang ketiga. Setelah variasi ukuran tawas cair selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya kita masuk ke variasi ukuran tawas bongkahan. Setelah semua gelas beker telah terisi oleh sampel air kotor, langkah selanjutnya kita masukkan tawas bongkahan sebanyak 2 gram, 4 gram, dan 6 gram ke masing-masing gelas beker. Perlakuan kedua yaitu penjernihan air kotor menggunakan variasi volume sebagai pembanding, di mana sampel volume yang digunakan ada 3, yaitu sampel air kotor 500 ml, sampel air kotor 700 ml, dan sampel air kotor 1000 ml atau 1 liter. Hal pertama yang dilakukan pada perlakuan 2 ini ialah menimbang tawas serbuk sebanyak 8 gram. Nah, karena sampel yang digunakan ada 3, maka tawas serbuk 8 gram ditimbang sebanyak 3 kali. Setelah semua bahan selesai ditimbang, maka langkah selanjutnya yaitu memasukkan sampel air kotor ke dalam gelas beker 500 ml, 700 ml, dan 1000 ml. Lalu kita masukkan tawas serbuk yang sudah ditimbang sebanyak 8 gram tadi ke gelas beker pertama, lalu ke gelas beker yang kedua, dan yang terakhir ke gelas beker yang ketiga. Nah, jangan lupa untuk memberikan label pada tiap-tiap gelas beker agar sampel tidak tertukar. Lalu kita amati perubahan yang terjadi pada tiap-tiap sampel. Secara keseluruhan, baik itu pada tawas yang berbentuk serbuk, tawas yang berbentuk cair maupun tawas yang berbentuk bongkahan, semakin banyak jumlah tawas yang digunakan,
maka laju penjernihan air akan semakin cepat. Selain itu, semakin banyak jumlah tawas yang digunakan, maka sampel air kotor akan semakin jernih. Hal ini berhubungan dengan lapisan rangkap listrik yang terbentuk secara langsung karena adanya interaksi antara muatan pada partikel dengan muatan pada larutan. Nah, kita ketahui bahwa tawas ini mempunyai rumus kimia Al2SO4 3 kali, dan air itu mempunyai rumus kimia H2O. Nah, tawas dan air ini sama-sama akan terurai, di mana tawas akan terurai menjadi Al3+ dan SO42-, dan air akan terurai menjadi H+ dan OH-. Nah, semakin banyak jumlah tawas yang digunakan, maka semakin banyak pula ion-ion atau muatannya. Nah, kalau makin banyak muatannya, maka semakin besar lapisan rangkap listriknya yang membuatnya semakin berat. Hal inilah yang membuat kotoran akan mengendap. Nah, ini merupakan tabel perlakuan pertama, di mana variasi yang digunakan ialah variasi ukuran tawas. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menjernihkan air dalam jam dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, untuk tawas serbuk 2 gram membutuhkan waktu selama 7 jam, tawas serbuk 4 gram membutuhkan waktu selama 6 jam, dan tawas serbuk 6 gram membutuhkan waktu selama 5 jam. Nah, untuk tawas cair dengan konsentrasi 0,1 molar yang 2 mili membutuhkan waktu selama 7 jam, 4 mili membutuhkan waktu selama 5 jam, dan 6 mili membutuhkan waktu selama 4,5 jam. Nah, untuk bongkahan, 2 gramnya membutuhkan waktu selama 9,5 jam, 4 gram membutuhkan waktu selama 9 jam, dan yang terakhir 6 gram membutuhkan waktu selama 8 jam. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan terhadap variasi ukuran tawas, yang lebih cepat dalam menjernihkan air ialah tawas cair dengan waktu kurang dari 5 jam. Disusul oleh tawas rebuk dengan waktu 5 jam, dan terakhir tawas bongkahan dengan waktu 8 jam. Nah, tawas cair itu lebih cepat dalam menjernihkan air karena wujudnya yang cair dapat lebih mudah larut dan bekerja untuk menjernihkan air. Nah, serbuk mempunyai luas permukaan yang lebih luas daripada tawas yang berbentuk bongkahan, sehingga penjernihan air menggunakan tawas serbuk akan lebih cepat daripada tawas yang berbentuk bongkahan. Nah, untuk tabel perlakuan 2 di mana ditinjau dari variasi volume sampel air kotor, waktu yang dibutuhkan untuk menjernihkan air dalam jam dapat dilihat pada tabel di bawah ini, di mana untuk sampel air kotor 500 mili membutuhkan waktu selama 7 jam. Untuk sampel air kotor 700 mili membutuhkan waktu 8,5 jam, dan untuk sampel air kotor 1000 mili membutuhkan waktu 10 jam. Berdasarkan variasi volume sampel air kotor yang digunakan, semakin banyak volume sampel yang digunakan, maka laju penjernihan air semakin lama. Dari ketiga sampel tersebut, sampel air kotor sebanyak 500 mili memberikan waktu penjernihan tercepat, yaitu kurang lebih 7 jam. Disusul dengan sampel dengan volume 700 mili dengan waktu 8,5 jam, dan terakhir 1000 mili dengan waktu 10 jam. Berdasarkan perlakuan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin mudah larut dan semakin besar luas permukaan bidang sentuh, serta semakin sedikit volume sampel air kotor yang digunakan, maka semakin cepat proses penjernihan air menggunakan tawas. Demikian video proyek kelompok kami, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Semoga video kami dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.